kita diisukan bahwa akan jadi pegawai tidak ada. Kemudian karena mungkin manajemen kawan-kawan saya bekerja di mana telah jadi pergantian manajemen. Bukan tadi tiga hari. Undang-undang berubah. Siapa yang punya pemegang saham boleh orang. Tapi sekarang yang pegang kredit akhir. Jadi kita tak PT itu kan. Kemudian ini masalah malah terjadi juga yang oleh orang tadi. Kemudian takkan peristiwa semuanya. Setiap ada pergantian manajemen selalu ada perpanjangan. Enggak. Yang dimaksud manajemen itu, jadi perusahaannya tetap, nggak ada manajemennya pada dasarnya tetap. Begini, kami dari karyawan AJB sejak dari tahun 2006 sampai sekarang kami tidak ada lagi gaji. Cuma kami mempertanyakan di AJB ini bagaimana nasib kami ini yang karyawan yang pertama, yang merintis AJB yang pertama. Tapi ternyata keputusan di sini nggak ada keputusan apa-apa. Kami tadi minta bahwa kami sebagai warga KW 16 karena AJB ini basisnya KW 16. Tapi nggak kami minta ada harapan kami atau tidak. Tapi itu pun nggak di. Alasannya nggak diterima kerja lagi kenapa, Bang? Karena kami alasannya sudah di PHK. Kenapa ya PHK? Karena alasannya kami sudah diberi surat pemberitahuan bahwa kami tidak hadir. Berapa kali pemberitahuan tidak hadir? Ini tidak hadir karena diganti pimpinan perusahaan atau seperti apa? Atau memang nggak kerja? Karena kami ikut kerja. Karena kami nggak ikut karena atasan kami tidak dibilang ini manajemen sudah diganti. Kami pun nggak tahu diganti manajemen. Sekarang kenapa kami sudah tahu? Karena nggak ada lagi gaji. Dulu di situ tempat kami kerja POJB, sini POJB. Sebelum yang kasih gaji dulu siapa? Yang kasih gaji perusahaan AJB. Nggak tahu, kami yang tahu masuk gaji melalui rekening karena perusahaan. Itu Pak. Berapa semuanya? Berapa orang semua? Yang karyawan 42 orang semua. Apa ini semua mantan-mantan dari kombatan? Iya, ada terutama dari mantan kombatan. Yang kedua warga, khususnya warga Blanggenang. Blanggenang ya. Yang tempat basis batubara. Apa yang diharapkan kepada pemerintah ya, salah satunya kepada gubernur untuk masalah ini? Yang harapan kami AJB ini biar cepat selesai. Itu masalah internal. Itu yang kami harapkan. Itu Pak. Ada pesan kepada gubernur atau wakil gubernur kan? Pesannya pada wakil gubernur Malim, kami selaku KPA KW 16 sekarang sudah enggak punya lagi kerja kami. Dulu kami ada kerja, sekarang udah enggak ada lagi. Itu pesan kami Malim sebagai kami anak-anaknya nih. Seberapa besar tanggung jawab Bapak di keluarga sendiri sampai membutuhkan kembali pekerjaan? Kalau pribadi semua? Kalau pribadi Bapak sendiri? Kalau saya pribadi, istri 1, anak 2, adik 2. Itu tanggung jawab saya. Ada yang 5. Itu Pak. Oke, berarti hasil keputusan ini nggak ada ya? Nggak ada keputusan di sini.
apa tindakan lanjut nih? Pulang atau gimana? Kami Ada rencana mau gantor berdiri lagi? nggak tahulah, tanya dulu sama kawan-kawan apa mau ke Bupati. Saya tanya dulu sama kawan-kawan. Itu Pak. Oke, nama Pak siapa? Rusli. Sebenarnya kalau dibilang ada kubu-kubu, kalau AJB itu nggak ada, tetap AJB itu satu, ya kan. Cuman waktu itu ada perbedaan saham yang apa namanya Bapak Heriansah memiliki saham 13%, sisa, kemudian sisanya di grup 87% dikuasai oleh AMS, Aceh Makmur Sejahtera. Kemudian mengenai ada gejolak ini timbulnya dari pergantian direktur sebenarnya. Karena mungkin Bapak Heriansah tidak bisa menerima atas pergantian dia sebagai direktur. Nah, itu semua sebenarnya ada dasar, ada jalan ceritanya sepengetahuan saya. Pada saat pemanggilan rapat pemegang saham sebelum-sebelumnya itu Bapak Heriansah tidak pernah mau hadir. Tibalah pada satu saat tertentu sehingga diambil keputusan para pemegang saham mayoritas membuat rapat mengganti ke pengurusan manajemen. Bapak Heriansah diganti sebagai seorang direktur, tidak menjabat lagi di dalam manajemen AJB. Dari situlah awal mula terjadi polemik. Ketika pada saat kita manajemen baru datang ke Melabuh untuk mau memberi sosialisasi ke kantor di Jalan Beringin Jaya ya, saya lupa. Di situ sampai ada terjadi keributan di situ. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya kita mundur, tidak melanjutkan sosialisasi tersebut. Pada dasarnya memang Saudara Mursalin itu sebelumnya sudah ke Jakarta juga, sudah diberi pengarahan, kemudian sudah disampaikan gimana apa yang terjadi tentang perubahan manajemen, tapi mereka sepertinya tidak mau tahu. Ya. Berarti intinya mereka ini nggak mau berganti ya, ini. Kesimpulan yang coba kita analisa bahwa mereka, kalau memang ada suara-suara sumbang yang kita dengar bahwa kalau bukan Saudara Heriansah sebagai direktur mereka tidak mau mengikuti, itu bahasanya. Berapa semuanya mereka? Jumlah mereka semua karyawan itu saya kurang apa? 32. Security-nya bertolak belakang sebenarnya ini di security ya. Berarti intinya mereka karena pergantian manajemen akhirnya mereka di PHK-kan. Mereka tidak mau ikut. Karena mengikut. Jadi begini, pada saat ribut-ribut tempo hari di kantor bupati maupun di kantor bupati dan di Jalan Beringin, setelah itu ada keluar surat dari pernyataan dari Presiden Direktur yang lama, Bapak Safril Hamzah, memberitahu bahwa di dalam surat keterangannya bahwa manajemen sudah berubah, jadi semua karyawan diharuskan untuk bergabung dengan manajemen baru. Nah, kemudian ada isu yang dikembangkan, entah dari mana sumbernya ini, isu yang dikembangkan bahwa dengan manajemen baru itu karyawan gajinya akan dikurangi, security akan di bawah Kapolres. Jadi mereka tidak punya wewenang apalagi dan gajinya akan dipotong untuk membiaya Kapolres, untuk biaya apa? Di bawah outsourcing Kapolres. Berarti intinya sekarang mereka seperti apa nih hasil pertemuan tadi? Ya, karena dari hasil dari pemberitahuan pertama, kedua, ketiga sampai dengan sendirinya berarti karena mereka mangkir tidak masuk, dengan sendirinya berarti dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mereka mengundurkan diri secara tidak langsung. Jadi sejak saat itu bulan 1 Desember ya, 1 Desember 2012 mereka sudah secara tidak langsung sudah memutuskan hubungan kerja. Mengundurkan diri atau di PHK? Mengundurkan diri dengan sendirinya karena undang-undang Ketenagakerjaan kan, mangkir 5 hari berturut-turut berarti dianggap mengundurkan diri, gitu kan?
Undang-undang tenaga kerjaan itu bukan kata perusahaan, undang-undang tenaga kerjaan gitu. Bisa dicek dan kita juga surat-surat itu sampai juga ke Depnaker semua udah kita kirimkan juga dari manajemen yang baru pemberitahuan itu. Nah itu tidak diindahkan, akhirnya ya terjadi pemutusan kerja. Dan namun demikian mereka masih mempunyai hak-haknya dan sebagian udah ada 6 orang yang mengambil hak-haknya itu gaji mereka selama dalam proses itu ada 3 bulan itu. Jadi bulan pertama mereka masih menerima penuh, bulan kedua menerima gaji pokok aja, bulan ketiga karena masih sudah sebagian dari karena mereka dianggap baru berapa hari gitu, tapi dianggap 15 hari hadir. Berarti mereka yang sudah menerima gaji sebagian, apakah mereka akan bekerja sampai selanjutnya? Ya enggak lah, berarti mereka sudah mengambil hak-hak tentang mereka memberhentikan diri sendiri kan? Berarti intinya hasil keputusan tadi memang nggak ada solusi apapun untuk mereka yang sudah di PHK gitu ya? Ya, sementara dari manajemen menetapkan bahwa karena mereka alfa dari kehadiran dari masuk kerja karena udah dikirim surat untuk supaya datang ke sini, supaya berkantor di sini atau mengambil gaji, bahkan gaji bulan kita yang tadinya lewat dikirim langsung rekening. Supaya rekening supaya mereka tahu bahwa kantornya di sini juga mereka nggak indahin ya. Dengan sendirinya ya seperti tadi saya bilang karena kealpaan mereka berarti undang-undang menyatakan bahwa mereka mengundurkan diri. Jadi manajemen mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, Pak siapa? Yusmadi. Sebagai saya di sini sebagai eksternal.